Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eko, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ini Bu Dina. Bu Dina Iya, apa kabar? alhamdulillah sehat. Iya. Tadi Oke. Bu Eko telepon saya, katanya mau cerita sesuatu dan kelihatannya apa? Mukanya Bu Eko semendung hari ini. Ada apa Bu Eko? Iya Bu Dina, saya mohon maaf ya mengganggu apa enggak ini Enggak, waktunya Bu Dina? enggak. Alhamdulillah saya sudah free. Iya. Oh, oke, alhamdulillah. Jadi saya punya apa ya? Punya ganjelan di hati gitu Hmm. tentang diri saya sih sebenarnya untuk pembelajaran di kelas saya gitu Bu Dina. Jadi Hmm. eh, saya pingin ngobrol tapi sama siapa gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan hubungi Bu Dina buat saya ini biar bisa ngobrol santai lah sama Hmm, Bu iya, Dina iya, gitu. iya. Oh, begitu. Nggih, siap, siap, siap. Pripun, pripun. Nggih, gimana Bu Eko? Jadi gini, saya punya masalah saya sendiri, nggih. Jadi ini kan sudah ini besok sebentar lagi Desember, nggih, sudah 1 semester. Nah, Nggih. saya kelas 1 kok dari 17 siswa saya yang sudah lancar membaca kok baru 5. Ini saya merasa prihatin dan saya kok merasa diri saya gagal seperti itu Bu Dina dalam Hmm, mendampingi anak-anak saya di kelas 1 seperti itu. Siswanya berapa Bu Eko? 17. 17. Kemudian yang belum Nggih. belum lancar membaca? Berarti yang baru lancar membaca itu 5 orang, Oh, yang yang lainnya yang yang lancar baru. 5 orang. Nggih, Oh. yang lainnya itu ada yang baru sedang lah, nggih, baru beberapa suku kata. Hmm. Kemudian yang lainnya lagi yang sama sekali masih harus butuh tenaga ekstra gitu untuk mendampingi mereka buat membaca seperti itu karena belum huruf alfabet itu aja belum hafal semuanya. Jadi Hmm. huruf F bunyinya Ya. apa, huruf D Hmm. sama B kebalik-kebalik seperti itu. Dan saya merasa, aduh saya pusing teman ini kelas 1 belum bisa membaca, sudah 1 semester gitu. Oh, ya, ya, ya. Ini karena apa membaca ya tadi berarti kan berlaku di Nggih. semua mata pelajaran ya. Iya, karena kan basicnya untuk kelas 1 kan masih ini ya, masih membaca, menulis, berhitung seperti itu. Nah, Nggih, ketika nggih, nggih. ini sebentar lagi juga ada asas, itu kan paling tidak mereka harus tahu nggih untuk bisa menjawab soal-soal yang ada kan paling tidak harus bisa membaca. Nah, ketika belum bisa membaca, menulisnya kan juga otomatis belum tahu huruf kan, jadi kalau dia mau nulis apa, hurufnya yang mana kan bingung dianya. Ya, 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 ya. Walaupun kelas 1 memang saya fasilitasi masih saya bacakan soal asasnya, tapi ketika mereka belum hafal hurufnya pun, nggih, jadi saya merasa kewalahan gitu, rasanya capek banget kalau dari kelas. Oh ya, ya. Itu kira-kira menurut Bu Eko permasalahannya, pusat permasalahannya bagaimana? Di mana gitu? Oke, jadi saya sudah coba asesmen di awal apa itu eh, Diagnostik. MPLS. Oh iya. Oke, diagnostik awal saya hadirkan sama mama-mamanya pas hari pertama Hmm, itu. Saya tanya kebiasaan mereka di rumah dan lain-lain. Kemudian saya coba bukan tes, nggih, saya hanya coba seberapa anak-anak itu kenal huruf. Pakai ya. ini, pakai yang metode abacada seperti itu. Kalau dia bisa da, bisa ba, bisa ca, itu saya kategorikan berarti dia sudah kenal huruf lah, nggih. Tapi ada yang sama sekali nggak kenal huruf. Nah, saya dari hasil asesmen itu saya kelompokkan menjadi 3. Yang lancar membaca, yang sedang, sama yang masih kurang. Seperti itu, Bu Dina. Dari awal sudah saya antisipasi seperti itu. Nah, Oke. semakin ke sini di kelas di ini beberapa bulan ini tadinya yang lancar banget membaca itu 2. Kemudian Ya. ke sini sudah ada tambah 3, berarti Hmm, sudah 5. Oke. ya Nah, betul. yang lainnya yang masih diproses eh,
sedang, dan kurang. Seperti itu. Oh iya ya. Terus langkah yang sudah dilakukan sama Bu Eko selama ini, apakah ada perubahan begitu dari mereka, siswa-siswa Bu Eko? Apakah yang lancar membaca atau dari yang belum bisa membaca jadi sudah dalam kategori sedang atau bagaimana? Apakah ada kemajuan? Oke, alhamdulillah sih sejauh ini ada perkembangan ya Bu Dina, walaupun grafiknya memang pelan seperti itu, nggak signifikan gitu. Jadi grafiknya naiknya pelan-pelan seperti itu. Dari 3 bulan pertama saya kerja ekstra keras, kemudian ini bulan keempat, kelima sudah ada yang jadi saya sistemnya naik seperti itu, naik halaman. Artinya ketika halaman yang saya kasih dia sudah bisa, berarti dia naik. Tapi kalau masih belum lancar, kemudian masih lama memikirnya, mengejanya seperti itu, berarti itu masih saya ulang di halaman itu. Nah, dari yang pertama 2 bisa membaca lancar, kemudian naik, jadi tambah 3 orang. Kemudian yang tadinya dari yang belum sama sekali, terus naik itu sedang, yang membaca sedang sudah sampai A, I, U, E, O, sudah nambah. Misalnya caci cuci itu tidak cuma huruf A, cada, baca seperti itu, tapi sudah pakai huruf vokal A, I, U, E, O itu ada sekitar 6 anak. Ya ya ya. Kemudian itu sisanya berarti yang masih benar-benar harus, ya saya sudah upayakan pakai puzzle huruf, kalkulasi angka dan huruf seperti itu. Tetapi karena kemampuan anak kan kembali lagi sesuai kodratnya, Iya, betul, itu semuanya tidak sama. masing-masing. Ada yang pelan, ada yang pelan, ada yang alhamdulillah memang karena dia kerja keras, mungkin di rumah mamanya juga mendampinginya juga telaten seperti itu, alhamdulillah pelan-pelan bisa mengikuti seperti itu, Bu Dina. Oh, nggih. Nah, sekarang yang sudah dinyatakan lancar kan tadi 5 nggih dari 17 lah. Kemudian rencana apa lagi yang akan dilakukan sama Bu Eko agar grafiknya naik, kemudian anak yang lancar membaca juga bertambah sesuai dengan harapannya Bu Eko. Nggih, kira-kira bagaimana? Jadi upaya-upaya yang tetap saya lakukan, itu tadi setiap hari saya ini ajak maju satu persatu anak. Jadi sebelum dia maju, karena sekarang tadinya di awal-awal siapa yang mau membaca, nggak ada yang sama sekali, nggak ada yang tunjuk tangan, mungkin karena awal sekolah kan masih takut, masih dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian lama-lama akhirnya mereka, karena anak kelas 1 kan ada yang senggol dan lain-lain, itu menimbulkan keributan sendiri. Akhirnya saya akali pakai numerasi juga, jadi tambah-tambahan, misalnya 9 tambah 7 berapa, nanti yang cepat berarti dia yang maju dulu membaca seperti itu. Nah, itu salah satu upaya yang saya lakukan, setiap hari anak-anak wajib membaca sama saya begitu. Iya. Itu ada, berarti kan itu adalah rencana yang akan dilakukan sama Bu Eko setelah beberapa metode yang sudah dilakukan, tapi grafiknya masih tidak terlalu signifikan, Nah, Kemudian rencana yang tadi Bu Eko utarakan, untuk menambah grafik kenaikan untuk yang lancar membaca, itu kira-kira komitmen dari Bu Eko bagaimana? Jadi saya targetkan, sebenarnya saya targetkan nanti rencananya agak jauh. Jadi nanti di akhir semester 2, saya targetnya di akhir semester 2 anak-anak dari 17 itu syukur 100% atau setidaknya 80% lah seperti itu, naik ke kelas 2 itu sudah lancar membaca, Bu Dina. Artinya bukan yang bukan yang membacanya masih mengeja, masih pelan sekali, setidaknya walaupun tidak lancar banget,
bisa seperti itu nggih. Untuk Nggih nggih beberapa nggih. suku kata itu bisa karena memang ada suku kata yang bagi anak-anak tertentu itu sepertinya susah. Misalnya huruf N sama G, N sama Y yang gitu kan kalau disambungkan di sebuah kata kadang anak-anak memang kalau yang memang mohon maaf dia lamban gitu Iya kan betul. memang susah, sepertinya susah sekali begitu. Nggih nggih Nah, nggih. jadi untuk komitmen saya targetnya itu di akhir semester 2 nanti Bu Dina. Jadi walaupun masih di fase A, tetapi karena untuk kenaikan kelas 2 setidaknya anak-anak dari kelas 1 sudah lancar membaca. Target saya seperti itu Bu Dina. Oh iya iya. Dan itu akan dilakukan Bu Eko mulai kapan? Secepatnya nggih sebenarnya sudah saya lakukan, hanya mungkin ada beberapa nanti ada beberapa terobosan-terobosan yang saya tambah lagi barangkali setelah pembelajaran selesai begitu mungkin saya akan tambah waktu untuk anak-anak yang masih kurang membaca walaupun hanya berapa setengah jam atau 1 jam mungkin 2 atau 3 orang ya yang rumahnya berdekatan biar pulangnya nggak sendirian begitu biar ada temannya nanti saya coba tambah jam membacanya seperti itu. Oke oke nggih. Berarti dari permasalahan tadi yang dialami sama Bu Eko berkomitmen secepat mungkin akan melakukan metode pembelajaran yang lebih baik lagi nggih dengan rencana di Oke. mana Bu Eko akan melakukan pendampingan secara khusus, kemudian include di dalam pembelajaran tentang melibatkan literasi, numerasi di dalamnya nggih dan targetnya Oke. untuk akhir semester 2 nantinya ketika kenaikan 2 ya. kelas nggih. Semudah-mudahan apa yang dicita-citakan sama Bu Eko yaitu 100% anak tuntas membaca lancar nggih. Semoga bisa Amin nggih. terwujud nggih. Semangat Bu Eko, Amin. saya yakin Bu Amin ya Eko terima bisa kasih. nggih. Silakan apapun yang dilakukan Bu Eko, saya yakin itu adalah terbaik buat anak-anak Bu Eko di kelas nggih. Tetap semangat Amin Bu nggih. Eko nggih. Bagaimana apakah masih ada yang perlu kita bahas atau ceritakan atau gimana Bu Eko? Nggih, jadi dari yang kita obrolkan tadinya saya rasanya kok saya gagal di kelas 1, kok anak-anak saya masih banyak yang belum lancar membaca itu rasanya sesuatu banget ya, rasanya nyesek gitu. Saya Nggih harus nggih. apa biar anak-anak bisa membaca untuk nanti ke depannya supaya tidak menjadi kendala bagi Hmm, mereka, nggih, karena iya. segala awal kan literasi, Iya, numerasi seperti betul. itu nggih, dan utamanya di sekolah kan membaca. Nggih. Nah, Tapi sebenarnya nggih, permasalahan yang lain sebenarnya ketika di kurikulum Merdeka ini kelas 1 kan napa nggih transisi dari PAUD ke SD. Memang nggih. ada aturan yang menyebutkan dari kan di PAUD tidak boleh membaca nggih, hanya Oh iya. pengenalan huruf. Nah, Iya, betul betul. transisi ke SD-nya itu saya sebagai guru kelas 1 juga harus menyesuaikan mereka dari PAUD-nya itu Iya. Nggih nggih. Iya, semangat Bu Eko, saya yakin Bu Eko mana. pasti Nah, bisa. saya sebagai Nggih. guru oke, sebagai guru kelas 1 itu rasanya dilema sekali. Satu sisi anak-anak harus bisa membaca, tapi di sisi lain ada aturan-aturan dari pemerintah yang juga harus saya Nggih. ikuti seperti itu. Tapi Oke. setidaknya dengan saya ngobrol seperti ini, saya Iya. sudah merasa lega, Bu Dina. Terima kasih Alhamdulillah, sekali. nggih. Oke, Perasaannya bagaimana oke. Bu Eko setelah kita ngobrol? Nggih, seneng lah, alhamdulillah lega. Jadi udah Alhamdulillah, nggak nyesek nggih. lagi di dada. Nggih. Nggih, pokoknya tetap semangat Bu Eko, saya yakin Bu Eko bisa dan anak-anak insya Allah juga bisa nantinya. Nggih. Ya, mungkin Amin. ini Nggih. waktunya sudah Terima kasih. sore, nggih. Bagaimana Bu Eko? Sudah cukupkah? Nggih, cukup oke untuk saat ini cukup nggih. Nanti barangkali saya butuh lagi mohon Bu Dina berkenan ya untuk kita Iya, ngobrol-ngobrol nggih, lagi seperti siap itu. siap siap sekali Bu Eko, nggih. Oke, Terima terima kasih kasih Bu Bu Dina Eko, atas waktunya. nggih, sama-sama. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.